Selamat pagi, Shalom, salam sehat selalu untuk kita semua. Syukur kepada Allah kita berjumpa lagi dalam program Umat Menyapa edisi 5 Februari 2021. Nah, sebelumnya saya mau mengingatkan dulu tentang protokol kesehatan yang sekarang ini didengungkan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bepergian seperlunya saja. Dan jangan lupa gerakan Jawa Tengah di rumah saja tanggal 6 dan 7 Februari. Mari kita jalani bersama. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, juga anak-anakku sekalian, tema hari ini saya pilih dengan judul Pilih Kebenaran, Pandang Tujuan Akhir. Nah, saya mau memulai sapaan pagi ini dengan sebuah cerita yang mungkin ibu bapak sekalian sudah pernah mendengar atau membacanya. Kisah tentang sebuah lomba lari kata kecil. Pada suatu hari ada segerombol kata kecil yang menggelar lomba lari. Tujuannya adalah mencapai puncak menara. Nah, penonton berkumpul mengelilingi menara untuk menyaksikan perlombaan. Melihat menara di tempat lomba, secara jujur, sebenarnya tidak satupun penonton benar-benar percaya bahwa kata-kata kecil itu akan bisa mencapai puncak menara. Terdengar suara pesimis mereka yang beragam dari para penonton itu begini. Oh, ini perlombaan yang berat. Jalannya terlalu sulit. Mereka tidak akan pernah sampai ke puncak, kata yang lain. Dan ada juga yang mengatakan, mana mungkin mereka berhasil, menaranya terlalu tinggi. Dan masih banyak lagi komentar-komentar teriakan yang menunjukkan rasa pesimis daripada menyemangati perlombaan itu. Atau itu juga yang membuat mereka memilih menjadi penonton daripada ikut lomba. Perlombaan dimulai, kata-kata kecil itu berjuang keras menaiki menara diiringi suara-suara ejekan, suara pesimis, sebab mereka semua mengatakan itu mustahil. Dan semakin tinggi, semakin banyak kata mulai berjatuhan. Mereka sangat kepayahan. Namun masih ada beberapa peserta lomba yang tetap semangat menaiki menara. Kian tinggi, kian lambat pula gerak mereka. Sementara suara penonton terus semakin keras di telinga mereka dan semakin banyak suara yang mentertawakan kegagalan peserta lomba itu. Satu persatu kata itu berjatuhan karena kelelahan. Tapi ada satu kata yang melanjutkan larinya hingga semakin tinggi dan tinggi. Dia tidak menyerah. Dia sampai di puncak menara. Dan dia menjadi satu-satunya kata kecil yang berhasil mencapai puncak. Penonton pun terpana, heran, bersorak dan bertepuk tangan. Melihat kekuatan si kata kecil yang bagi mereka semula mustahil. Setelah lomba berakhir, kata-kata kecil yang lain ingin tahu bagaimana kata ini bisa melakukannya. Seorang peserta bertanya pada sang juara, bagaimana ia memiliki kekuatan untuk mencapai puncak menara itu. Kemudian salah satu sahabat dari kata hebat itu menjelaskan. Dan ternyata kata yang menjadi pemenang itu tuli. Rupanya yang membuat si kata juara ini berhasil adalah karena dia tidak mendengar suara-suara heboh yang hanya membuat dia pesimis, rapuh, lelah, putus asa, takut, cemas, dan tidak percaya diri, bahkan kehilangan tujuan. Dia hanya tahu bahwa dia harus mencapai puncak menara. Saudara, kata bijak hari ini, berlakulah tuli jika orang berkata tentang keburukan. Fokuslah pada
tujuan akhirmu. Berpikirlah, I can do it. Aku bisa. Nah, jangan kita mendengarkan suara-suara negatif atau pesimis, sebab suara-suara itu akan mengambil sebagian besar semangat juang kita. Bahkan bisa menjauhkan kita dari tujuan utama kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Anekdot tadi, kisah tentang lomba lari katak kecil, bisa memberi pembelajaran dalam banyak hal. Bisa kita merefleksikannya bahwa tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, kerja keras, hambatan, tantangan, dan proses. Atau bisa juga kita memaknainya tentang pentingnya memilah hal-hal mana yang berguna dan membangun hidup kita yang harus kita dengar dan lakukan, dan mana yang tidak bermanfaat bahkan yang menguras energi kita untuk maju, harus kita tinggalkan. Bisa juga kita menghayatinya sebagaimana saya mengutip kata-kata Stephen Covey. Fokuslah pada tujuan akhir. Dalam kehidupan kita, sering kita mengalami pasang surut dengan apa yang kita sebut harapan, impian, cita-cita, visi, kerinduan akan sebuah kesuksesan tertentu. Kadang-kadang kita merasa, ya sudahlah, gak apa-apa, orang lain juga ngalami kok. Atau kita merasa, kenapa ya saya sudah sungguh-sungguh tetapi kok gagal. Atau kita merasa ini semua gara-gara itu, gara-gara dia, gara-gara lingkungan, gara-gara cuaca, gara-gara masa lalu. Kita cenderung mencari kesalahan di luar diri. Atau mungkin kita bahkan menganggap Tuhan sedang tidak adil pada kita. Atau bisa jadi kita menghukum diri kita, terpuruk, malas, down, gak bisa move on. Nah, hari ini kita belajar untuk bisa lebih bijak lagi menjalani hidup. Bagaimana kita merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, mengatasi hambatan dan tantangan, menghadapi persaingan, mencari dukungan, dan yang terpenting, menjaga arah pada tujuan. Sebuah ayat yang meneguhkan refleksi kita hari ini. Mari kita baca dari Filipi 2 ayat 12-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Takut dan gentar. Takut di sini bukan berarti kecemasan yang meredupkan semangat atau ketidakberanian. Takut di sini adalah hormat dan taat pada Tuhan. Gentar di sini bukan keengganan, melainkan semangat dan keberanian. Kerjakanlah bukan saja ketika kita merasa aman dan nyaman, tetapi hadapi tantangan dengan percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan menyertai dan tidak membiarkan kita sendirian. Dan yang penting, kita perlu rendah hati bahwa segala sesuatu yang kita bisa raih, keberhasilan, kesuksesan, itu bukan karena kebaikan kita sendiri, melainkan karena Tuhan yang mengerjakan di dalam kita, Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Maka perutusannya tegas, tetap kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatan sudah dianugerahkan pada kita. Lalu apakah kita akan diam, menikmatinya sendiri, atau kita mewartakannya, membagikannya, melakukannya bagi orang lain agar mereka mengenal dan merasakan keselamatan Allah juga? Tentunya itu yang harus kita kerjakan. Saudara, ibarat perlombaan lari katak kecil, kehidupan iman di dalam Kristus juga ibarat sebuah pertandingan. Akan ada banyak persoalan dan tantangan kita hadapi. Godaan, pencobaan, ujian akan kesetiaan. Bahkan tawaran-tawaran yang jauh dari keselamatan. Atau mungkin persaingan dan bahkan cemooh, ujaran kebencian, sehingga sorakan yang memudarkan semangat perjuangan kita mencapai garis akhir pun bisa kita alami. Hari ini kita diingatkan
akan sebuah jaminan bagi kita yang siap sedia bertanding hingga garis akhir. Apakah kita akan jatuh oleh masalah-masalah yang kita hadapi? Apakah kita akan berhenti? Apakah kita akan menyerah? Ataukah kita akan berlari terus mencapai garis akhir dan memenangkan pertandingan bersama Yesus yang akan mengantarkan kita ke puncak menara tinggi yang walaupun tidak terjangkau oleh pikiran manusia atau oleh dunia ini. Lalu apa untungnya? Apa ganjarannya? Apa upahnya? Apa buahnya? Apa hadiahnya? Tuhan sudah menyediakan bagi kita mahkota kebenaran yang disediakan bagi semua orang yang menginginkannya. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku saja, melainkan juga semua orang yang merindukan kedatangannya. Sebuah jaminan bagi kita yang setia sampai akhir. Meski kita harus berjuang dan bekerja keras di dunia yang fana ini, tetapi bersama Yesus, kita pasti akan mencapai puncak kemenangan itu. Menerima mahkota kebenaran dalam kebahagiaan abadi bersama Yesus. Selamat melanjutkan peziarahan, melanjutkan pertandingan, fokus pada tujuan akhir, yaitu setia memelihara iman. Tuhan memberkati. Amin. Shalom.